kembali lagi di channel Devi Putra. Kali ini kita akan melihat Welcome to Batam memakai drone. Simak ya guys. Untuk menuju ke tempat landmark Welcome to Batam, kita harus ke daerah Batam Center dulu ya guys. Check it out. Melihat Welcome to Batam gratis loh guys. Pemandangan dari atas drone juga indah. Bisa melihat daerah Batam Center. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Luas wilayah keseluruhan Kota Batam mencapai 1.575 km persegi. Populasi Kota Batam tahun 2020 sekitar 1.196 juta jiwa. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun, disingkat BBK. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terbesar di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, saat ini bernama BP Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, dan dalam tempo 40 tahun saja penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Mari kita melihat sejarah Kota Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hangtadi dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sabu. Kota Batam merupakan kota dengan unsur masyarakat yang heterogen. Hal ini dibuktikan dari suku bangsa, adat istiadat, serta agama yang dianut oleh masyarakat Kota Batam yang berbeda-beda. Keberagaman ini dapat terbentuk karena masyarakat di Kota Batam didominasi oleh pendatang yang berasal dari seluruh Indonesia. Walaupun demikian, budaya Melayu menjadi akar budaya lokal. Dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa serta adat istiadat beragam, agama Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Kota Batam. Simbol masyarakat Kota Batam yang religius salah satunya dituangkan dalam masjid dengan nama Masjid Raya Kota Batam yang terletak berdekatan dengan alun-alun Kota Batam, kantor pemerintah Kota Batam, serta kantor DPRD Kota Batam. Selain agama Islam, terdapat agama Kristen dan Katolik yang juga dianut oleh masyarakat Kota Batam, terutama masyarakat yang berasal dari suku Batak dan Flores. Selanjutnya, agama Buddha merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Tionghoa di Kota Batam. Agama Hindu juga menjadi agama yang dianut oleh masyarakat di Kota Batam, terutama masyarakat pendatang dari Bali serta daerah lainnya di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, Kota Batam merupakan kota yang harmonis. Para pendatang dan masyarakat sekitar hidup rukun dan berdampingan.
berbeda-beda, masyarakat Kota Batam selalu belajar budaya Melayu sebagai identitas asli budaya Kota Batam. Ada beberapa tarian tradisional yang populer seperti tari jogi, tari japit yang mencerminkan pengaruh kuat budaya Melayu. Ada juga tari persembahan yang biasanya dilakukan saat menyambut tamu kehormatan. Selain itu, ada drama Makyong yang merupakan drama pertunjukan tari dan lagu yang menceritakan tentang sebuah negara bernama Riau yang diyakini menjadi asal nama Provinsi Riau. Lihat guys, ini adalah pemandangan yang indah dari atas drone Kota Batam. Di sini kita bisa melihat bahwa Batam itu kota yang berdekatan dengan laut. Jadi kalau dari Batam ingin ke luar negeri, ingin ke Singapura, Malaysia, bisa menggunakan ferry. Bisa ditempuh dalam waktu 1 sampai 1,5 jam saja. Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau disingkat KPBPB atau Free Trade Zone atau FTZ di Indonesia karena keunggulan lokasinya yang berada di jalur pelayaran internasional dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian Kota Batam dan kawasan sekitarnya. Secara geografis, Selat Malaka yang merupakan persimpangan jalur antar benua yang memiliki nilai ekonomi besar merupakan keunggulan Kota Batam. Kita bisa melihat contohnya adalah negara Singapura yang kini merupakan salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di dunia yang memanfaatkan geografis Selat Malaka. Beginilah guys pemandangan dari atas drone Kota Batam. Kota Batam indah bukan? Seperti yang sudah dibahas di awal, Kota Batam merupakan kota dengan keistimewaan karena memiliki Free Trade Zone alias zona bebas perdagangan. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas KPBPB atau secara internasional dikenal dengan istilah FTZ adalah istilah yang digunakan untuk area di wilayah suatu negara yang tidak memberlakukan pajak langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya FTZ di Kota Batam, pedagang dibebaskan dari bea cukai, PPN, PPNBM, dan cukai. Dan begitu harga jual barang di Kota Batam jadi lebih murah. Batam merupakan surga mobil murah. Mobil-mobil yang dijual di Kota Batam tidak dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM pajak penjualan atas barang mewah oleh pemerintah, sehingga harga-harganya jauh lebih murah dari kota lain. Memiliki harga 20% sampai 30% lebih murah. Namun mobil-mobil yang beli di Batam tanpa PPN dan PPNBM tidak boleh keluar dari Kota Batam. Sehingga platnya pun berbeda dengan plat di kota lain.
Batam merupakan surga produk murah. Selain mobil, Batam juga merupakan surga bagi elektronik murah, karena di Batam produk-produk branded dijual harga miring. Mulai dari produk fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Ada keistimewaan lain loh di kota Batam, yaitu plat nomor kendaraan berwarna hijau. Keunikan lainnya yaitu memiliki tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau yang biasa disebut plat nomor berwarna hijau. Biasanya kita sering melihat plat nomor berwarna hitam atau putih, kuning, dan merah. Tetapi di Batam kalian bisa menemukan plat nomor yang berwarna hijau. Plat nomor berwarna hijau diperuntukkan untuk kendaraan yang berada di kawasan perdagangan bebas atau FTZ, karena merupakan kendaraan yang dibeli secara khusus dengan tidak dikenai PPN dan PPNBM, sehingga kendaraan yang menggunakan plat hijau ini tidak bisa dipakai di luar wilayah tersebut. Keistimewaan lainnya kota Batam yaitu kabel listrik bawah tanah. Kota Batam menjadi salah satu kota terapih di Indonesia, sebab kota Batam tidak memiliki kabel dan tiang listrik di sepanjang jalan. Hal ini dikarenakan kota Batam adalah kawasan perdagangan maupun kawasan lainnya yang telah menerapkan jaringan sistem listrik bawah tanah. Welcome to Batam ya guys, ini dia fotonya. Kota Batam merupakan kota yang strategis sebagai pintu perdagangan internasional. Kota ini memiliki banyak pelabuhan internasional. Kota Batam memiliki 5 pelabuhan yang masih beroperasi sampai sekarang. Pelabuhan-pelabuhan ini juga menawarkan bebas visa dari negara tertentu. Adapun pelabuhan tersebut antara lain Pelabuhan Feri Internasional Sekupang, Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, dan Pelabuhan Feri Internasional Nongsapura. Kemudian Pelabuhan Feri Internasional Waterfront dan Pelabuhan Feri Internasional Harbour Bay. Kota Batam juga memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia. Landasan pacu atau runway yang paling panjang di Indonesia bukan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, melainkan berada di Bandara Hang Nadiem, Batam. Panjang landasan pacu atau runway Bandara Hang Nadiem mencapai 4.025 meter, bahkan lebih panjang dari runway Bandara Changi di Singapura dan Bandara Narita di Tokyo, Jepang. Keunggulan lainnya kota Batam yaitu memiliki siaran televisi negara tetangga. Letak geografisnya yang berada dekat dengan beberapa negara tetangga menjadikan kota ini dapat menangkap siaran yang bukan dari Indonesia saja, tetapi negara Malaysia dan Singapura. Uniknya, siaran televisi dari negara tetangga tersebut tidak perlu memakai antena khusus ataupun yang berbayar. Cukup memakai antena biasa sudah dapat siaran televisi dari negara tetangga. Dan keunggulan lainnya kota Batam yaitu kota Batam memiliki jalan yang lebar. Kota Batam satu jalannya memiliki 5 ruas, jadi kanan 5 ruas, kiri 5 ruas. Dan kota Batam merupakan kota yang bebas dari kemacetan. Kota ini merupakan kota yang sangat nyaman untuk ditinggali.
Bahkan ada peribahasa mengatakan bahwa kalau orang pendatang sudah minum air dari kota Batam, mereka akan seperti tersihir, tidak mau pulang lagi karena merasa betah tinggal di kota Batam. Kota Batam juga terkenal dengan kawasan wisatanya. Banyak wisatawan asing dari Singapura, Malaysia, dan negara-negara terdekat Indonesia lainnya berkunjung ke Kota Batam. Di Kota Batam ini juga memiliki banyak oleh-oleh dari negara tetangga yang murah, seperti coklat-coklat Singapura, coklat-coklat Malaysia, coklat-coklat Turki, dan coklat berbagai negara. Ada dari Filipina dan lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Kita juga bisa membeli oleh-oleh cenderamata Singapura, cenderamata Malaysia, dan berbagai negara di seluruh dunia di Kota Batam. Bisa juga dengan datang ke daerah Harbor Bay untuk melihat pemandangan yang indah laut Kota Batam. Tempat belanja murah di Batam sering dijadikan incaran para wisatawan, sebab kalian bisa menemukan berbagai produk branded dengan harga terjangkau. Tempat belanja murah di Batam. Satu, adanya di Nagoya Hill. Nagoya Hill merupakan tempat belanja yang wajib Anda kunjungi. Di sini, kalian dapat menemukan berbagai produk lokal maupun impor, seperti tas, sepatu, baju, parfum, coklat, aksesoris mancanegara, baju dari berbagai negara, dengan kualitas bagus namun terjangkau. Harga-harga yang dibanderol pun sangatlah murah dibandingkan mal-mal lainnya. Kalian juga jika berkunjung ke Kota Batam wajib mengunjungi Mega Mall Batam Center. Mega Mall Batam Center merupakan salah satu mall terbesar di Kota Batam. Di sini juga memiliki berbagai produk impor kualitas bagus dengan harga murah, dari sepatu, baju, tas, elektronik, dan lainnya. Mega Mall juga merupakan mall yang bersatu dengan kapal feri Batam Center. Jadi ada jembatannya gitu loh guys, dari kapal feri, pelabuhan kapal feri ke Mega Mall Batam Center. Di situ juga makanannya murah loh guys di Mega Mall Batam. Nah, ini dia jalan-jalan di Kota Batam. Ini karena jalannya itu dekat dengan tulisan Welcome to Batam, maka jalannya kecil, karena masuk ke Welcome to Batam itu memang jalannya masuk ke jalan yang lebih kecil. Tapi setelah keluar dari sini jalannya semuanya besar-besar. Kanan 5 ruas, kiri 5 ruas. Jadi jalanan Kota Batam itu lebar-lebar, 10 ruas. Seperti jalan-jalan di luar negeri, seperti di Singapura, Arab Saudi, dan negara-negara maju lainnya. Oke guys, sekian dulu dari kami, paparan kami Welcome to Batam. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.